Shalom. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu tahu bahwa di hari-hari terakhir ini Tuhan mencurahkan roh-Nya, kuasanya bekerja 2 kali ganda. Ya, itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus kita benar-benar menangkap apa yang merupakan pergerakan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Jadi kita tidak boleh duduk tenang, ya, kita tidak boleh merasa nyaman pada zona nyaman kita, tapi kita harus menangkap pergerakan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Artinya kita harus memuji Tuhan 2 kali ganda, ya. Jadi puji Tuhan di awal-awal kemarin itu kita puji Tuhan hanya 1 kali, tapi di hari-hari kemudian kita harus melipat gandakan semua yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, terutama perkara-perkara yang berhubungan dengan pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, nanti saya ulangi secara garis besar karena pada minggu kemarin itu sebagian tidak hadir, dan pengungkapannya tentu berbeda Bapak Ibu, ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, minggu kemarin saya berbicara seputar cara sederhana untuk kita memahami dan mengerti ketuhanan atau kealahan, keilahian dari Yesus Kristus yang kita imani dan kita percayai. Nah, ada 3 jenis percobaan yang dialami oleh Yesus dalam kitab Matius pasal yang keempat, namun kita tidak baca itu. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Jenis pencobaan yang pertama, ya, yaitu terdapat dalam ayat 1 sampai 4, di mana setelah Yesus selesai dibaptis dan setelah dia selesai berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Di saat momen Yesus lapar itulah iblis mengambil kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus Kristus. Jadi keanak-alahan daripada Yesus itu diuji atau dicobai oleh setan. Makanya setan berkata, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Minggu kemarin saya sudah jelaskan 2 benda ini berkaitan dengan pribadi Yesus. Jika engkau anak Allah, robalah batu-batu menjadi roti. Roti bicara tentang Yesus Kristus sebagai roti kehidupan. Batu berbicara tentang Yesus sebagai batu penjuru. Nah, batu penjuru ini mahal bagi orang yang percaya. Tapi batu penjuru ini menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya, saudara. Khususnya kepada umat Yahudi, umat Israel, saudara. Sampai dengan saat ini, Alkitab memberikan gambaran bahwa tukang-tukang bangunan telah membuang batu itu. Artinya orang-orang Israel telah membuang batu itu karena mereka menganggap bahwa batu itu tidak berguna bagi kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Mesias mereka. Tapi bagi saudara dan saya, batu itu mahal. Itu sebabnya dia berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kalau seseorang dipermalukan karena tidak percaya kepada Yesus sebagai batu penjuru. Kemudian kita lihat seterusnya ayat 5 sampai 7. Iblis
bait Allah, di luar bait Allah bumbungannya. Perhitungan iblis bahwa ketika Yesus menyatukan dirinya, maka program rencana Bapa dalam diri Yesus ketika Yesus mati, dia menyatukan dirinya. Program rencana keselamatan Bapa itu dimusnahkan. Tapi iblis tidak tahu. Kemudian yang ketiga, ini cuma garis besar saya sampaikan ya. Kemudian yang ketiga, iblis memperlihatkan kemewahan dunia. Ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Iblis memperlihatkan kemewahan dunia kepada Yesus, dan kemudian Yesus menolak. Dan Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia saja engkau berbakti dan beribadah, bergemetar. Apakah Yesus menyembah? Tidak. Yesus menolak. Karena malaikat harus menyembah kepada Yesus. Nah, sekarang ini kita mau periksa siapa sebenarnya Yesus ini, sehingga Alkitab berkata dalam kitab Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri, Yahweh sendiri berkata bahwa semua malaikat Allah atau semua malaikat Elohim harus menyembah kepada Yesus. Kita lihat, kita baca saudara-saudara ya, dalam kitab Markus ya, pasal yang ke-14 ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-62. Ini berkaitan ya, sambungan dengan firman Tuhan kemarin. Teruskan dibaca. Markus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-60 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudara-saudara, kita melihat ketika Yesus menghadapi tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka perhadapkan Yesus kepada imam besar Kayafas. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi, mereka mencari orang-orang untuk meracuni mereka, orang-orang yang dicari itu, untuk mengajukan tuduhan palsu kepada Yesus ketika Yesus ada di hadapan imam besar Kayafas. Namun Yesus tidak menjawab. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh imam besar Kayafas. Yang pertama adalah, apakah engkau tidak menjawab tuduhan-tuduhan terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Yesus tidak menjawab. Kenapa Yesus tidak menjawab? Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya ya, bahwa ketika Yesus ya dibawa, dia tidak membuka mulutnya ke pembantaian, dia tetap diam. Itu genap firman Tuhan. Jadi waktu dituduhkan tuduhan-tuduhan palsu kepada Yesus, Yesus tidak menjawab. Tapi ketika imam besar itu, saudara, Kayafas bertanya, apakah engkau adalah Mesias, anak dari yang terpuji? Di situ baru Yesus menjawab dengan spontan bahwa akulah dia, seperti yang engkau katakan. Ini baru Yesus menjawab. Kenapa? Karena punya kaitan dengan kepribadian Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Sementara saya akan tunjukkan bahwa banyak orang Kristen, mungkin termasuk kita juga, selama ini kita menganggap Yesus hanya sebagai anak Allah, anak manusia, anak dari yang terpuji, Mesias. Kita punya anggapan hanya sebatas anak Allah. Tapi kita tidak tahu bahwa sebutan untuk Mesias atau anak dari yang terpuji itu merupakan gelar. Jadi ada dua gelar yang ditujukan imam besar kepada pribadi Yesus pada saat itu.
Gelar yang pertama adalah apakah engkau Mesias? Gelar yang kedua adalah apakah engkau anak dari yang terpuji? Yesus menambahkan satu gelar lagi. Yesus berkata, apakah engkau anak Allah? Jadi Yesus itu punya banyak gelar dalam hidupnya. Ya, dia ada di dalam semua gelar. Kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus itu ada dalam semua gelar, Bapak Ibu. Dia sebagai gembala yang baik, dia sebagai imam besar agung, dia sebagai raja di atas segala raja, dia sebagai penebus, dia sebagai penyelamat, dia sebagai nabi, dia sebagai seorang penginjil, dia sebagai seorang guru, dia sebagai seorang gembala. Dia ada dalam semua, bahkan dia juga sebagai seorang rasul. Yesus ada di dalam semua jabatan atau gelar. Nah, gelar yang ditujukan kepadanya ini punya kaitan dengan pribadi kealahannya. Makanya dia berkata, kalau dalam bahasa Indonesia, waktu dia bertanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Yesus menjawab, ya, akulah dia. Yesus tidak banyak komentar. Jawabannya dia berkata, akulah dia, engkau sendiri yang mengatakan. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat bahwa Yesus menjawab, akulah dia, atau engkau yang mengatakannya. Kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan ego emi. Ego emi itu artinya ini aku, akulah aku, akulah dia, aku adalah. Arti daripada akulah dia, ego emi artinya aku adalah, akulah dia, inilah aku. Kalau saya bawakan saudara-saudara ke dalam bahasa Ibrani, itu dikatakan aniru, artinya aku ada, akulah dia. Sama jawabannya. Nah, kita kaitkan saudara kembali ke dalam Alkitab, kitab suci. Kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga 13 dan 14. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara, sama atau tidak? Sama dengan bahasa Yunani? Ego emi, aku adalah aku, atau aku ada. Jawaban Yesus terhadap pertanyaan imam besar Kayafas tadi, akulah dia. Jawabannya sama, inilah aku. Nah, kita kaitkan saudara, tadi saya katakan dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan ulang dengan perlahan supaya kita mengerti. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kemudian 14, firman Tuhan datang kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa, saudara, dia pemimpin bangsa Israel. Ketika dia berhadapan dengan bangsa Israel, bangsa yang besar, orang Israel bertanya kepada Musa, Musa, siapa sih sebenarnya Allah yang engkau ajarkan buat kami sembah? Lalu Musa juga, saudara, tidak memahami. Itu sebabnya dia memakai baju kebesarannya, baju keimanan
suatu baju efod untuk dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, ya Allahku, siapakah namamu? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, akulah aku. Berarti tidak ada yang lain, hanya akulah aku yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Jadi saudara tangkap ini ya. Saya belum datang kepada poin Yesus sebagai Allah. Oke. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya kita harus ngerti bahwa kita tidak bisa paksakan sebutan anak Allah itu. Kita nggak bisa artikan dengan budaya kita Indonesia. Sebab kalau kita artikan dengan budaya kita Indonesia, maka artinya adalah anak Allah, berarti Allah itu beranak. Kemarin saya sudah kasih analogi yang sederhana untuk kita mengerti. Tangga, ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, dan seterusnya. Apakah tangga itu beranak? Tidak. Tangga 1, tangga 2, tangga 3 itu bagian dari tangga itu sendiri. Nah, kita harus mengerti dalam perspektif orang Yahudi, sebutan untuk anak Allah, sebutan untuk yang terpuji, sebutan untuk Mesias itu semata-mata ditujukan kepada pribadi Allah. Jadi Mesias itu pribadi Allah sendiri. Pribadi Yahweh itu sendiri. Sekarang yang jadi persoalan, saudara, ada persoalan di kalangan orang Kristen. Saya nonton di salah satu video, ada bapak-bapak, nggak tahu dari mana itu, saudara, dari sekte mana. Dia berkata bahwa Indonesia tidak boleh menyebut Allah. Saya mau katakan, saudara, kalau sebutan untuk orang Yahudi adalah Yahweh, Elohim atau Adonai atau Eloah dan lain-lain sebagainya, ada Yehova Shema, Yehova Rafa, Yehova Jireh, itu sebutannya banyak. Tapi sebutan untuk orang Indonesia, Yahweh itu adalah Allah. Kenapa demikian? Karena di abad kedua, nama Allah ini atau Yahweh ini sudah disebutkan pada abad kedua. Saudara-saudara, jadi kita perhatikan ya, kita perhatikan sini. Sebutan untuk Mesias itu semata-mata ditujukan kepada atau Yahweh, Elohim. Nah, saya bawa kita untuk kita melihat, saudara, ada sebuah perbedaan. Coba kita baca dulu dalam kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes pasal yang ke-4 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara-saudara, siapakah dia ini? Dia adalah perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria, dia berkata bahwa kami sementara menantikan seorang Mesias. Dia akan datang dan memberitakan tentang semua kepada kami. Tapi Yesus berkata, akulah dia yang sementara berkata-kata. Aku ada di depanmu. Aku sedang berbicara denganmu. Saudara-saudara, kita lanjut terus. Yohanes pasal 14 ayat 7 dan 8. Jadi saudara, yang Mesias itu ditujukan kepada anak dari yang terpuji, anak dari anak Allah, atau Mesias ditujukan kepada Yahweh atau Elohim. Nah, nanti saya akan buktikan.
Teruskan, baca itu dulu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-7 dan 8. Kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara-saudara, ini persoalan. Persoalannya adalah murid-murid. Mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Ya, makan bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka tidak mengenal Yesus itu siapa. Terutama Filipus, Bapak Ibu Saudara. Filipus tidak mengenal. Makanya Filipus dia berkata, waktu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Bapa ini yang membuat Filipus bertanya kepada Yesus pada saat itu. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi masih engkau tidak mengenal Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau mengenal Bapa. Kalau engkau mengenal Bapa, berarti engkau mengenal aku, karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara, ini bicara soal kesatuan. Artinya Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Berarti dua pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Satu pribadi mengarah kepada siapa? Alkitab berkata Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Ini mengarah ke satu pribadi. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi Filipus selama ini dia tidak mengerti bahwa Allah itu, Bapa itu, Yahweh itu ada di dalam diri Yesus itu. Nah, kita bisa memilah begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat Yesus dalam sudut pandang manusiawinya, kita nggak bakal ketemu apa itu Allah yang Esa. Tapi kalau kita melihat Yesus dari sisi keilahiannya, baru kita bisa tahu Yesus itu pribadi Allah yang Esa. Kalau lihat dari manusia nggak bisa, saudara. Makanya jadi bahan perguncingan di kalangan saudara-saudara kita dari Muslim. Ya, mereka menyerang ajaran tentang Tritunggal ini habis-habisan. Masa Allah kok ada 3, saudara? Nah, kalau kita tidak punya pemahaman yang benar terhadap firman, maka kita juga bisa terkecoh, saudara. Makanya saya punya kewajiban menyampaikan hal ini. Filipus sekian lama, kita sudah sekian lama mengikuti Yesus, saudara. Tapi apakah kita hanya mengenal Yesus itu sebagai Mesias atau sebagai anak Allah? Nah, sekarang saya mau tanya, pengenalan saudara setelah mendengarkan firman ini, pengenalan saudara terhadap Yesus, pengakuan saudara apa? Yesus itu siapa menurut saudara? Menurut Bapak Ibu, Yesus itu siapa? Yes, Yesus itu Tuhan atau dia adalah Allah sendiri. Saya tunjukkan. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi ya dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-55 jelas dia berkata bahwa orang-orang Yahudi yang mereka memanggil Allah nama Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah itu siapa. Makanya Yesus membuka pikiran mereka. Coba kita baca ayat itu dulu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-54 dan 55. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-54 dan 55. Jawab Yesus, Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Yeah. Bapa-Kulah yang memuliakan aku, tentang siapa kami berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Saudara-saudara,
Orang-orang Yahudi ini mereka memanggil Allah. Mereka menyembah kepada Yahweh, menyembah kepada Elohim. Mereka memanggil Yehova. Mereka memanggil Adonai, Adonai pada abad ke-8. Mereka dijajah di kerajaan Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Mereka berseru Adonai, Adonai. Tapi mereka tidak tahu nama Allah itu siapa, Bapak Ibu. Padahal mereka menyembah kepada Allah, menyembah kepada Yahweh itu, Adonai itu. Tapi mereka tidak mengenal Dia. Makanya Yesus berkata, kamu memanggil Allah tapi kamu tidak kenal Dia. Banyak orang Kristen pun tidak mengenal Dia. Cuma menyebut dari turunan berkata dia Allah, dia Allah, Allah. Tapi tidak mengenal pribadi Allah itu seperti apa. Dan pagi hari ini, saat ini saya sampaikan mereka ini buat kita supaya kita mengerti. Saudara-saudara, jadi ada banyak orang Kristen, istilahnya dilahirkan dalam keluarga Kristen, potong pusar sudah menjadi Kristen, tapi tidak mengenal Allah itu siapa. Orang kalau mengenal Allah, saudara, dengan benar, maka dia tidak mungkin berbuat dosa. Dia tidak mungkin minum mabuk. Dia tidak mungkin berzina. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Dia mengenal pribadi Allah. Allah benci semuanya, saudara. Allah benci perbuatan-perbuatan dosa. Allah mengasihi pribadi itu orang berdosa. Tapi Allah membenci dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, Yesus berkata, kepada siapa kamu berkata dia adalah Allah? Seolah-olah saat itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu berkata bahwa siapakah kamu berkata dia adalah Allah? Itu Allah itu siapa? Nah, saya ini loh yang ada di tengah-tengah kamu ini, akulah Allah. Tapi Yesus sudah mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau Yesus berkata bahwa Yesus adalah pribadi Allah, maka itu pasti mengalami bencana kematian yang besar. Yesus memang harus mati, tapi belum waktunya. Sudah. Karena Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah saja, itu sudah dianggap sebagai apa? Sebagai penghujat, menyamakan diri dengan Allah. Kan orang Yahudi nggak ngerti, saudara. Makanya mereka berkata, kamu kok manusia biasa, anak Yusuf, anak Maria, tapi samakan diri dengan pribadi Allah bagaimana? Kamu cuma anak. Tapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena seluruh yang menyelubungi pandangan mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahwa di dalam diri Yesus telah terdapat kealahan atau keilahian Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-56, coba kita baca. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-56. Ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat dan ia bersukacita. Saudara-saudara, ini jadi persoalan. Perkataan ini menggoncangkan hati orang-orang Yahudi pada saat itu. Makanya mereka berpikir bahwa Yesus umur kamu belum 50 tahun, Abraham sudah meninggal ya puluhan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Kamu baru ada sekarang ini, umur baru 30 tahun, 33 tahun kamu menyamakan, kamu mengatakan bahwa kamu sudah mengenal, Abraham sudah mengenal kamu. Jadi mereka melihat dari sisi umurnya Yesus, saudara. Memang umur Yesus belum 50 tahun ya. Pada saat itu ya, Abraham sudah tidak ada, saudara. Ya, sudah tidak ada. Tapi orang-orang Yahudi melihat Yesus dari umurnya. Umur kamu belum 50 tahun, bagaimana kamu berkata Abraham sudah melihat aku? Tapi mereka tidak mengerti. Secara rohani, Abraham dalam alam roh, dia sudah melihat kedatangan daripada Mesias atau pribadi Yesus itu sendiri. Itu dalam roh, saudara. Henok juga dalam masanya dia berabad-abad tahun lamanya,
Dia sudah melihat kedatangan Yesus datang dalam kemuliaan disertai dengan berjuta-juta, beribu-ribu orang kudusnya, malaikat-malaikatnya. Sudah, saudara. Makanya saya mau katakan, pandangan kita harus jauh ke depan. Jangan kita melihat saat ini, jangan kita melihat ke belakang. Gak bisa, saudara. Kalau orang melihat ke belakang, dia gak akan maju, saudara. Amin. Amin. Anda kalau melihat ke belakang, gak bakal maju. Mau lihat di tempat Yusuf dan di tempat gak bisa maju juga. Harus lihat ke depan dan belakang. Untuk menuju ke sana kita gak bisa santai berjalannya. Harus sama seperti speed, kecepatannya itu yang Tuhan cari dari hidup kita. Tanggapi Tuhan itu jangan lamban. Ya, ibadah jangan lamban. Tanggapi firman jangan lamban, saudara. Tanggapi rencana Allah jangan lamban. Harus cepat tanggapi itu rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Iya. Oke. Sekarang 57 dan 58. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara, perkataan ini yang membuat hati orang-orang Yahudi saat itu mereka tergoncang betul-betul, saudara. Ya, Abraham, Yesus berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini secara rohani berarti Yesus itu pada mulanya dia adalah Allah. Satu ayat, saudara, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-6. Ya, coba baca. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Terima kasih. Saudara-saudara, dia sejak purbakala dia sudah ada. Dia berkata bahwa akulah yang awal dan yang akhir, tidak ada yang lain, hanya aku yang awal dan yang akhir. Nah, itu bisa dibuktikan saudara-saudara dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Iya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara perhatikan sini supaya kita ngerti ya, ngerti. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Perhatikan, dia tempatnya di surga, karena dia adalah Allah, tempatnya di surga. Tapi dia turun ya, dia turun. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus turun, saudara? Sebagai atau dalam natur sebagai manusia, kenapa dia harus turun? Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa. Peristiwanya itu adalah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang dari kehidupan manusia dan maut berkuasa atas kehidupan manusia. Maut, kematian berkuasa atas kehidupan manusia. Saudara, saat itu Anda tahu kunci kerajaan maut, kunci maut itu diambil oleh iblis. Diambil oleh iblis. Allah itu dalam bentuk manusia, itu pribadi anak Allah tadi, Mesias tadi, untuk mengambil kembali kunci kerajaan maut itu. Sebab kalau kunci itu tidak diambil, satupun dari kita manusia nggak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu titik awal rencana Allah, penyelamatan Allah bagi manusia. Kalau Yesus tidak merebut kunci dari tangan iblis atau tangan
yang saya sudah sampaikan, atau Lucifer itu, maka kita tetap ada di dalam maut sampai selama-lamanya. Allah tidak mau. Kenapa? Karena Allah membentuk kehidupan manusia. Dia mencintai kita, Bapak Ibu. Dia mengasihi kita luar biasa. Itulah sebabnya dia harus turun dalam natur sebagai manusia. Untuk apa? Untuk dia merebut kembali kunci yang sudah ada di dalam tangan setan itu. Saudara, supaya manusia tidak boleh masuk ke alam maut itu, tidak boleh. Kita boleh masuk ke situ. Makanya kita bersyukur rencana Allah itu begitu hebat dan luar biasa. Makanya Yesus dalam kitab Wahyu pasal 1 tadi, lihatlah aku hidup dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, saat ini saya mengatakan maut dan kerajaan maut itu sementara bekerja sekarang ini bagi kehidupan manusia. Makanya saudara lihat kematian aneh-aneh terjadi saat ini. Ya, kematian aneh-aneh terjadi. Dia bekerja sama untuk apa? Untuk mau menarik manusia untuk masuk ke dalam kerajaan maut. Dia berusaha. Kemarin saudara saya nonton sebuah video ya, sebuah video di mana video itu menjelaskan tentang gelombang panas matahari yang terjadi di India. Kemudian gelombang panas matahari yang terjadi di negara Arab Saudi, yaitu tepatnya di kota suci Mekah. Ada 1.301 orang meninggal dunia karena akibat dari panas matahari, gelombang panas matahari yang tidak bisa teratasi. Ini adalah pengaruh daripada apa, saudara? Maut dan kerajaan maut. Makanya saudara, siapa Daud berkata, selangkah di depan kita adalah maut. Jadi kalau kita enggak sungguh-sungguh, saudara, saya mau katakan hari-hari terakhir ini harus kuat dengan doa. Keluar kemana harus doa, ya. Jalan-jalan harus doa. Ke pasar harus doa. Kenapa? Karena maut itu dia sementara ya mencari peluang untuk apa? Untuk dia mencaplok kehidupan kita dan kerajaan maut itu. Jadi harus berhati-hati. Apalagi orang-orang yang di jalan setiap hari, yang bawa motor, bawa mobil, itu harus berhati-hati, saudara. Ya, itu maut, kerajaan maut itu dia sementara buka mulutnya untuk apa? Mencaplok orang-orang percaya. Karena dia sementara mabuk darah orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, berhati-hati hari-hari terakhir. Anak-anakmu dalam sekolah, saudara punya anak yang masih sekolah. Ya, ketika mereka ada di sekolah, mereka di tempat kuliah, bangku kuliah, jangkauan saudara terbatas untuk melihat mereka, menjangkau mereka. Tapi doa saudara menyertai mereka dalam perjalanan pulang ke rumah. Itu sebabnya berdoa, Bapak Ibu. Ya, sekarang ini kita lihat ada orang yang kita baru ketemu pagi, sore udah meninggal. Itulah pekerja daripada maut dan kerajaan maut, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat, saudara. Terus dia bekerja begitu maraton untuk apa? Untuk mencaplok kehidupan manusia. Kemudian kita lihat dua ayat terakhir. Kita baca dalam kitab Lukas ya, pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Silakan ya, perhatikan baik-baik. Matius pasal yang ke-1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara perhatikan sini. Kitab Lukas berkata, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Matius berkata, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Immanuel. Kok dua nama yang berbeda? Perhatikan ini ya. Kok ada dua nama yang berbeda, nggak sama? Lukas berkata namanya Yesus, sementara di Matius dikatakan namanya Immanuel. Apa ini pengertiannya, saudara?
Yesus di Lukas, Matius adalah Immanuel namanya, padahal satu pribadi. Nah, ini saya jelaskan ya. Kalau nama Yesus itu adalah, itu diarahkan kepada Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia, natur sebagai manusia. Itu namanya Yesus, ya. Itu namanya sebagai manusia. Tapi di Matius 1 ayat yang ke-23, anak dari mengandung dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Ini artinya apa? Artinya Yesus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, Immanuel artinya apa? Siapa dia Immanuel itu? Allah sendiri, Tuhan sendiri, Tuhan sendiri. Berarti Allah itu turun dalam pribadi Yesus. Beda nggak kira-kira? Allah dengan Yesus beda nggak? Satu pribadi. Sudah tangkap nggak kira-kira? Tangkap apa yang saya katakan ini? Tangkap ya. Jadi nama Yahweh tadi, Elohim tadi, atau Immanuel, namanya Immanuel itu ya, Immanuel. Kan dia berkata tadi, artinya dari Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Berarti Immanuel itu siapa? Allah sendiri. Berarti Yesus siapa? Elohim itu sendiri, saudara. Tangkap ya. Jadi kalau orang bertanya, udah jangan macam-macam, jangan jelaskan Allah Tritunggal apa. Alkitab nggak ada kayak Allah Tritunggal, nggak ada. Kalau saya nggak setuju dengan Allah Tritunggal, karena Alkitab tidak menjelaskan Allah Tritunggal, tapi Allah yang Esa. Nah, cara penjelasannya seperti yang saya jelaskan ini. Saya kita pahami, orang-orang ketika kita jelaskan untuk saudara-saudara kita dari Kedar, Nebal, dan Keturah, mereka juga pasti paham. Kenapa? Karena Allah memang Esa, cuma satu-satunya dia, yaitu pribadi Immanuel tadi adalah Allah beserta kita. Amin. 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 Jadi jangan kita sebut Immanuel, tapi kita nggak tahu. Jadi mulai dari sekarang ini, saudara, ya. Saya mau katakan, kalau saudara sebut anak Allah atau Mesias, itu ditujukan kepada pribadi Yahweh atau pribadi Tuhan itu sendiri. Ya, dikuatkan dalam kitab Matius pasal 1:23 tadi. Immanuel adalah Allah itu sendiri atau Yahweh itu sendiri. Jadi nggak boleh ragu-ragu lagi tentang pribadi Yesus. Ya, mungkin selama ini kan kita bertanya, ya. Pertanyaan kita, siapa sebenarnya Yesus? Kok ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus? Nggak ada Allah Anak, nggak ada Allah Roh Kudus. Tapi cuma dikatakan anak Allah atau anak manusia. Dan kemudian cuma Roh Kudus atau Roh Allah, tidak ada Allah Roh Kudus. Ada Allah Roh Kudus dalam firman Tuhan? Nggak ada. Kalau saudara cari, kalau saudara cari dari Kejadian 9 ayat, kalau ada yang namanya Allah Roh Kudus, potong dari saya. Nggak ada. Tapi hanya Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Kudus, Roh Suci. Kita berdoa sama Tuhan untuk Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang sementara menonton live ini juga, ya biar kita diberikan pengertian. Tuhan karuniakan pemahaman yang dalam buat kita untuk kita mengerti tentang pribadi Yesus. Karena Alkitab berkata bahwa kalau iman, pengharapan ada dalam diri kita, ketekunan itu ada dalam diri kita, maka dia akan membuat kita menjadi orang yang berhasil dan kita akan mengenal pribadi, punya pengetahuan tentang pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, amin buat firman Tuhan, saudara.